Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Mahendra Putra dengan NIM 012011133236 dari kelas B2 Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan tentang proyek yang setelah saya susun dengan judul Pengaruh Pemberian Vaksin COVID-19 terhadap Penurunan Jumlah Penderita COVID-19. COVID-19, pandemi COVID-19 dimulai di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Awalnya terdapat laporan 27 kasus pneumonia yang misterius. Namun, seiring waktu, kasus tersebut berkembang dengan secara cepat. Selanjutnya, pada 30 Januari 2020, WHO menyebut COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC, yang menandakan pandemi COVID-19 sebagai global threat. Sejak pertama kali muncul di Wuhan, persebaran COVID-19 yang amat begitu cepat hingga tercatat hingga 9 Mei 2021 telah terjadi total 157.362.408 kasus COVID-19. Fenomena COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah menyebabkan suatu pandemi yang sangat berdampak buruk terhadap segala aspek manusia, terutama aspek kesehatan. Karena pandemi ini, banyak dari sistem kesehatan atau healthcare system negara-negara di dunia yang kewalahan. Solusi paling efektif, efisien, dan ekonomis adalah vaksin, di mana vaksin merupakan cara paling baik untuk mencegah penyakit menular. Vaksin terbukti ampuh mencegah pandemi penyakit-penyakit terdahulu, seperti pandemi TBC dan polio. Dikarenakan beberapa faktor seperti beragamnya efektivitas tipe vaksin yang diproduksi dan perusahaan yang memproduksi vaksin tersebut, maka perlu ditelisik lebih lanjut pengaruh pemberian vaksin COVID-19 terhadap menurunnya angka penderita COVID-19. Pemilihan judul ini penting agar target pemberian vaksin ke depannya dapat dilakukan sesuai target sehingga dapat menekan angka penderita COVID-19. Biologis dalam hal ini dapat diterapkan dengan mempelajari beberapa penelitian dan menyimpulkan apakah vaksinasi COVID-19 berpengaruh dalam penurunan kasus COVID-19. Setelah itu, bisa kita nilai apakah vaksinasi ini bermanfaat bagi masyarakat luas atau tidak. Untuk mengetahui efektivitas dari vaksinasi COVID-19, maka diperlukan penelitian tentang pengaruh vaksinasi terhadap penekanan angka COVID-19 ini. Setelah ditinjau dari penelitian awal program vaksinasi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa program vaksinasi COVID-19 dapat menekan angka COVID-19. Sebagai contoh, menurut sebuah penelitian di Amerika Serikat, vaksinasi COVID-19 diproyeksikan akan mereduksi attack rate COVID-19 dari 9,0% menjadi 4,6%. Selain itu, vaksinasi juga mereduksi pasien COVID-19 rawat inap non-ICU hingga 63,5%. Pasien rawat inap yang harus ke ICU hingga 65,6% dan mortalitas hingga 69,3%. Sedangkan pada bulan Januari 2021 terjadi kelonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian COVID-19 B.1351, di mana varian baru ini menyebabkan kelemahan pada beberapa tipe vaksin COVID-19. Tetapi tidak perlu khawatir,
Penelitian lanjutan menyebutkan bahwa vaksin RNA COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer masih ampuh terhadap varian baru COVID-19 ini. Meskipun varian baru ini sedikit melemahkan vaksin vaksin Pfizer tersebut. Di Israel sendiri, setelah program vaksinasi digencarkan, data pasien dengan umur lebih dari 70 tahun yang memerlukan ventilator menurun. Sedangkan di Inggris, sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi dengan satu dosis vaksin COVID-19 dapat mengurangi infeksi yang disebabkan COVID-19 hingga 65%. Sedangkan vaksinasi penuh dengan dua dosis vaksin COVID-19 dapat menurunkan infeksi yang disebabkan COVID-19 hingga 70%. Menurut beberapa penelitian, salah satunya menyebutkan bahwa vaksinasi dapat mereduksi hingga 65% kasus infeksi COVID. Hal tersebut dapat menjadi bukti konkret bahwa memang ada pengaruh pemberian vaksin COVID-19 terhadap penurunan jumlah penderita COVID-19. Sehingga selanjutnya dapat dilakukan program vaksinasi nasional secepatnya dan dapat membantah argumen yang menganggap bahwa vaksin tidak efektif dalam menurunkan jumlah COVID-19. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi COVID-19 adalah suatu kewajiban. COVID-19 yang telah dikategorikan sebagai pandemi dan potensi berbahaya yang dibawa oleh individu tanpa vaksin sebagai virus carrier bagi individu lain. Maka masyarakat wajib menerima vaksin sebagai bentuk pemenuhan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, strategi vaksinasi yang bisa dilakukan, salah satu cara yang agar pengaruh vaksinasi terhadap penurunan kasus COVID-19 dapat berjalan secara optimal adalah dengan mobilisasi fasilitas kesehatan nasional untuk mengakomodasi program vaksinasi COVID-19 pada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, strategi vaksinasi yang bertarget pada populasi dengan prioritas tinggi seperti tenaga kesehatan, orang lansia, atau orang dengan komorbid COVID diproyeksikan sangatlah efektif dalam mitigasi COVID-19. Sekian pemaparan proyek yang telah saya susun. Bila ada masukan, mohon masukannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.